Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama hari ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh selalu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kami temui Kau meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami jatuh, kami tidak akan pernah sampai tergeletak. Sebab kami punya Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka hati kami menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga aku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga aku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari sama-sama katakan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga aku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga aku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan
setiap ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan setiap ucapan dan perbuatanku. Tuhan di hidup, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
kami sembah Tuhan. Kau yang kami puji sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Amin. Yang tidak pernah melupakan hidup kami Tuhan. Bahkan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Sungguh kami bahagia Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji, kami mau terus muliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Yes Tuhan, sungguh kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sebab sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu, anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami bangga. Kami bangga Tuhan. Kenapa hatimu? Angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan, kami besarkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Kami sangat percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Satu hal yang kami tahu pasti ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan, bentuk kami, proses kami, tolong kami, bahwa hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau. Amin. Bicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya firman ini menguatkan setiap kami, firman ini memampukan setiap kami. Dan firman ini yang menjadi pondasi hidup kami. Dan kami percaya
Kami taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun yang hari ini kau sedang alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, izinkan hari ini saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, tetap ada di jam saat teduhmu, tetap ada di jam doamu, tetap melekat sama Tuhan, karena cuma Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup setiap kita. Amin. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi, bisa hidup kita bisa kadang naik, bisa kadang turun, apapun bisa terjadi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Saya teringat Bapak Ibu Saudara satu kali beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan panggil nenek saya ya waktu itu ya. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, waktu itu jam 5 pagi nenek saya keluar dari rumah, dia masih sehat, masih baik-baik saja. Dia pergi kalau di Surabaya ini ada satu daerah namanya Trawas Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke Trawas semua masih baik-baik saja, tiba-tiba di Trawas dia sesak nafas, dia meninggal. Ternyata dia pagi itu tinggalkan rumah, ternyata dia tidak kembali lagi ke rumah Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi izinkan hari ini saya boleh ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, perkarakan hidup setiap kita di hadapan Tuhan. Biar dia yang jadi tuntunan dalam hidup setiap kita. Lewati apapun yang terjadi, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan masuk ya Bapak Ibu Saudara di satu topik yang baru. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau belajar dari Musa Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau belajar dari Mazmur 90. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Mazmur pasalnya yang ke-90. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara mayoritas ditulis oleh Daud ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita tahu. Tapi Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, dan hari ini kita rindu untuk kita bisa belajar dari Musa Bapak Ibu Saudara. Mazmur 90 itu ada ayat 1 sampai dengan ayat 17 Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak akan bahas itu semua karena waktu saya pelajari Bapak Ibu Saudara, Mazmur 90 ini ayat pertama sampai ayat yang ke-13 itu berbicara tentang mengajarkan hidup yang bijak kepada setiap kita. Tapi ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 ini mengajarkan kepada setiap kita tentang permohonan Musa. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Musa Bapak Ibu Saudara, dari satu tokoh yang jujur saya tertarik Bapak Ibu Saudara sama Musa ini ya. Kita mau belajar apa sih isi doanya Musa, apa yang jadi isi permohonannya Musa. Hari ini kita mau coba untuk belajar dan sama-sama kita mau praktekkan dalam hidup setiap kita. Kita akan bahas 14, 15, 16, dan 17 ya. Kita akan eksposisi ayat ini satu persatu ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca dulu Mazmur 90 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ini ayat yang luar biasa buat saya Bapak Ibu Saudara. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kenyangkanlah kami. Hari ini bahwa banyak engkau dan saya sepakat satu hati bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Percayakah engkau hari ini bahwa firman itu dapat menghidupkan setiap kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Musa. Musa tidak cuma berdoa tentang berkat Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menaikkan seruannya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia tidak lagi berbicara tentang berkat, berkat, dan berkat. Tapi melampaui setiap kehidupannya dari satu badai demi badai yang Tuhan izinkan terjadi untuk dilewati oleh Musa. Dia belajar bahwa satu hal yang dia perlu yaitu kasih setia Tuhan. Dalam hidup yang harus dia jalani ke depan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Tuhan akan angkat dia naik atau Tuhan akan bawa dia turun ke lembah kekelaman, dia tidak tahu. Tapi buat Musa sederhana, selama dia punya kasih setia Tuhan itu cukup untuk dia menghadapi kehidupannya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, Musa berseru, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ini dalam loh Bapak Ibu Saudara. Izinkan hari ini itu keluar dari setiap perkataan kita. Kenyangkanlah kami Tuhan dengan kasih setiamu. Sebab kami percaya itu yang akan menguatkan dan memampukan kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Pagi ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Pagi ini menurut saya sederhana, bicara masalah pondasi dari sebuah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak engkau mungkin di sini yang punya mamah ya, waktu kita masih kecil, mamah kita, ibu kita, orang tua kita selalu kasih kita
sarapan yang terbaik di pagi hari. Orang dulu percaya bahwa makan pagi itu yang paling penting. Karena itu yang akan menentukan kesehariannya. Hari ini Musa berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Hari ini berapa banyak di waktu setiap pagi engkau mau berseru sama Tuhan. Tuhan, biar kasih setiamu itu melingkupi hidupku. Katakan itu Bapak Ibu Saudara, saya banyak hari ini Bapak Ibu Saudara melihat ada satu quotes yang bilang, don't wake up in the wrong side. Jangan bangun di sudut yang salah. Karena orang dunia merasa bahwa kalau orang pagi hari itu bangun di sisi yang salah, moodnya salah, maka kesehariannya akan salah. Kesehariannya akan bad mood Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu pasti engkau mau bangun dari sisi manapun. Waktu engkau bangun, engkau lipat tangan berseru sama nama Yesus. Tuhan, biar kasih setiamu mengenyangkan aku. Saya yakin dan percaya ayat 14 ini terjadi dalam hidup setiap kita. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin. Biar hari ini kita mau naik satu level yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak cuma sekedar berdoa, meminta sama Tuhan cuma sekedar berkat, dan berkat. Tapi hari ini izinkan kita belajar dari Musa. Apa isi doanya Musa? Musa berdoa supaya Tuhan kenyangkan dia dengan kasih setianya Tuhan. Karena itu yang terpenting dalam hidupnya Musa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang kasih setia Tuhan itu penting? Karena buat saya sederhana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ketika engkau hadapi masalahmu, bolehkah saya jujur sama Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu loh Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan akan lepaskan kita dari masalah itu atau tidak. Yes. Itu sebabnya ketika engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku selesaikan masalahku. Pertanyaan saya cuma sederhana, apakah agendanya Tuhan juga untuk menyelesaikan masalah kita? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk memperkuat otot iman kita. Tapi hari ini yuk sama-sama kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan kenyangkan kami dengan kasih setia Tuhan. Jadi even Tuhan lagi latih otot iman kita, saya percaya kasih setia Tuhan itu memampukan setiap kita untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Karena kadang Tuhan tidak langsung jawab doa kita. Tapi Tuhan izinkan kita untuk bertahan di tengah-tengah tekanan. Dan satu hal yang saya tahu pasti, kasih setia Tuhan itu cukup untuk kita bertahan di tengah-tengah tekanan yang hari ini terjadi. Berapa banyak engkau ada di lembah kekelaman, berapa banyak engkau ada di masa-masa yang sulit yang mungkin tidak gampang. Izinkan firman ini menegur setiap kita. Minta kasih setia Tuhan. Mungkin enggak gampang Bapak Ibu Saudara, engkau enggak akan tahu ujung akhirnya di sebelah mana, no. Engkau enggak akan lihat cahaya garis finishmu, engkau enggak akan lihat. Tapi hari ini biar pelitanya Tuhan itu cukup untuk menuntun engkau satu hari demi satu hari. One day ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan melihat perkara yang Tuhan jadikan semua indah. Hari ini saya melalui ups and downs dalam hidup saya. But I never regret. Saya tidak pernah regret dengan apa yang Tuhan jadikan dalam hidup saya. Semua baik, semua indah, semua luar biasa. Yuk naik level ke level yang lebih tinggi. Enggak cuma berdoa masalah berkat Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini minta kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena buat saya sederhana, berkatmu, uangmu itu bisa beli makanan, tapi belum tentu bisa beli selera makan. Uangmu mungkin bisa beli kasur yang mahal, tapi belum tentu bisa memberi tidur yang nyenyak. Uangmu mungkin bisa membeli liburan, tapi tidak bisa membeli sukacita. Mungkin kau bisa beli obat, tapi engkau nggak bisa beli kesehatan. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, as long as engkau taruh Tuhan jadi yang terpenting dalam hidupmu, Dia cukup buat kita melanjutkan kehidupan kita ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu hal dari Musa. Kenyangkanlah kami Tuhan dengan kasih setiamu di setiap pagi. Bahwa itu di setiap saat teduh kita, di pagi hari ketika kita bangun, minta Tuhan kenyangkan kita dengan kasih setia Tuhan. Amin. Satu hal kita belajar ya hari ini, kasih setia Tuhan itu cukup buat setiap kita. Saya rindu menjumpai Bapak Ibu Saudara di episode yang selanjutnya. Kami boleh sama-sama bersekutu, bersehati, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Berapa banyak engkau diberkati Bapak Ibu Saudara melalui saat teduh ini. Bapak Ibu Saudara boleh bantu kami dengan menyebarkan saat teduh ini. Saya percaya ada orang di luar sana yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Saya rindu saat teduh ini boleh membawa mereka berjumpa dengan Kristus. Kami ada di Spasio Office Tower setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua.
Ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh WA, permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Lewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, izinkan hari ini Tuhan, ini jadi pengakuan iman kami. Bahwa kasih setia Tuhan itu cukup bagi setiap kami. Ajar kami bertahan, ajar kami melangkah, ajar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami Bapa, mampukan setiap kami. Biar kasih setiamu itu cukup dalam hidup setiap kami. Hamba-Mu doa saat ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan Yesus yang akan beri kelegaan. Berseru kepada nama Yesus, Dia kenyangkan setiap kita. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu di seluruh aspek kehidupanmu. Dia pegang kendali dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.